Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Baca Mutiara Hati. Tempat ini tempat generasi muda belajar akan alam dan literasi. Ada banyak tumbuhan seperti buah stroberi dan buah markisa serta yang lainnya. Tentu, di tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, pemirsa, sekarang kita akan berbincang dengan owner Taman Baca Mutiara Hati. Selamat pagi, Bang Novi Ferdia. Selamat datang di Taman Baca Mutiara. Silakan. Inilah Taman Baca Mutiara Hati yang berada di Desa Panorama Baru, Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah cukup ramai dikunjungi. Disinilah tempat kita bersantai sambil membaca. Silakan. Bila. Wah, tempatnya cukup luas dan nyaman sekali ya Pak ya. Saya pikir anak-anak akan nyaman belajar di sini. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau boleh diceritakan nih gimana awalnya Taman Baca Mutiara Hati ini akhirnya terbentuk? Mulanya ya, Iya. Mbak Dila, itu awalnya dulu 2015. Itu sebenarnya awal namanya itu Rumah Sehat. Rumah Sehat. Dibentuklah Rumah Sehat dan ikut lomba gitu. Kebetulan kita juara dua se-Kota Bukit Tinggi. Setelah setahun 2 tahun berjalan, karena kita banyak dapat kunjungan dari provinsi lain, akhirnya kita kepikiran bagaimana kalau kita buat ini taman baca gitu. Taman baca dengan suasana tentang alam, anak-anak belajar di alam. Alhamdulillah respon anak-anak dan istri respon untuk terbentuknya ini taman baca gitu. Setelah berjalan, alhamdulillah kita cukup banyak support dari teman, dari dinas, dari Pemko, semua support untuk taman baca. Berarti akhirnya dilirik ya? Alhamdulillah ya, memang awalnya memang agak berjenjang juga ngikutinya, banyak sedihnya, banyak senangnya gitu. Kalau untuk bukunya sendiri akhirnya gimana tuh Pak? Buku sebenarnya awalnya itu buku sendiri, ada berapa buah dulu. Nah itu kita ada komunikasi sama teman, dia donasi buku. Yang dinonasinya pertama itu buku Bobo. Bobo itu kan buku Majalah ya Pak? Majalah Bobo kan. Kecil. Majalah Bobo sudah mulai kita kasih ke anak-anak membaca. Dengan berjalan waktu, setelah dilirik, alhamdulillah kawan-kawan dari daerah lain sudah mulai bantu buku gitu. Kalau boleh tahu daerah mana aja yang akhirnya drop buku ke sini Pak? Kalau kebanyakan dari luar provinsi. Oh, Dari kita dapat bantuan kemarin itu dari Maman Suherman, penggiat literasi Indonesia nasional yang sering tampil di TV One. Itu banyak yang ngirim buku untuk kita, buku-buku tentang literasi, buku pelajaran anak-anak. Itu ada juga kita dapat buku sekitar 200 eksemplar itu dari Kementerian PPA Jakarta, kita dapat bantuan dulu. Cukup banyak juga akhirnya bukunya Pak. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa koleksi nih Pak? Kalau koleksi buku kita, kalau kita perkirakan, kita belum total kita hitung semuanya, sekitar 700 atau 800 buku kita udah ada. Buku, itu campur bukunya, buku anak, buku pelajaran SMA, SMP, SD, buku tentang untuk ibu-ibu juga ada. Misalnya ibu-ibu yang ingin seperti ini, kita kan punya kebun nih. Tentang pertanian, tentang masak, cukup kita punya koleksi alhamdulillah, walaupun nggak begitu banyak, cuman dia cukup ada semua gitu. Nah, kalau kegiatan apa aja yang dilakukan di sini biasanya? Kalau kegiatan, alhamdulillah kita dapat support dari teman-teman penggiat literasi dan teman-teman dari wartawan. Kita sering melakukan kegiatan seperti kalau untuk anak-anak TK, kita melakukan kegiatan berdongeng. Biasanya kalau sebelum COVID, kita dalam 1 bulan itu paling tidak 2 kali kita undang anak-anak TK ke sini.
kegiatan bersama anak-anak SMP. Kita adakan kegiatan literasi, misalnya berpuisi, membaca atau menulis. Malah kita sekarang ada kolaborasi dengan salah satu penerbit. Kita bisa menerbitkan buku secara gratis. Misalnya kan ada ini anak ini dia suka nulis, tapi dia susah nerbitkan gitu, nggak punya uang gitu. Kita bisa bantu, kita terbitkan, kita editkan semuanya, dia terima beres. Berarti asal ada kemauan ya, Iya. terus bicara di sini insya Allah dibantu ya Pak? Insya Allah dibantu. Juga kegiatan-kegiatan ibu-ibu juga ada di sini, seperti kegiatan ibu-ibu PKK, misalnya kan cara bagaimana menyimpan cabai atau bawang seperti supaya dia tahan di kulkas gitu kan, ada di bungkus plastik. Biasanya ada juga kegiatan di sini gitu. Itu tadi Bapak sempat bilang kalau ada udah 25 mancanegara. 24 24. kurang lebihnya ya. Nah, itu tuh dari mana aja tuh Pak? Terus ceritanya gimana? Iya. Itu sebenarnya menarik juga ceritanya itu. Salah satu Lina. kebanggaan juga. Iya. Kita juga nggak tahu bisa sampai ke sini. Masalahnya tempat kita kan jauh nih, di belakang juga, bukan di tepi jalan besar. Itu awal pertama itu teman yang bawa dulu bule ke sini. Awalnya dulu dari mahasiswa dari Slovakia berkunjung ke sini, datang kalau orang luar negeri itu ngelihat suasana kayak gini dia enak, dia tropis kan. Akhirnya banyak karena dari media sosial juga dari teman banyak yang tahu tempat kita, berkunjung, dia email saya, bisa saya berkunjung ke situ misalnya, tapi saya tanya dulu dari mana, biasanya apa kegiatan, kita bisa cek, misalnya ceknya orang ini bersih apa enggak, orang ini bagus apa enggak, patut nggak kita terima. Tapi dalam pengalaman saya yang seperti 24 negara itu, yang 24 negara itu malahan dari satu negara itu berganti-ganti, seperti Jerman itu yang paling banyak itu. Ada sampai 10 hari dia di sini. 10 hari. 10 hari dia nginap di sini, makan bersama kita. Malah dia ngajar anak-anak bahasa Inggris gratis. Kita ngajak jalan-jalan. Pokoknya kalau enak lah komunikasi sama orang-orang itu. Seperti kalau yang agak punya tantangan sedikit, kita ngadapi seperti orang Rusia. Oh, kenapa itu Pak? Rusia memang terkenal keras. Tidak mau, orangnya tidak, memang susah dibawa, susah diatur, susah dibawa apa, memang agak berbeda dari negara lain. Itu kita juga terasa, tapi orangnya baik. Cuman dia mungkin cara culture-nya di Rusia berbeda kan. Yang paling enak tuh Jerman, Spanyol. Kita rata-rata misalnya Jerman, Spanyol, udah mari Jerman, Spanyol, Perancis, Meksiko, Belgia, Swedia, Austria, Cina, Taiwan, Malaysia, apa lagi itu, Kazakhstan, udah kesini itu, dari Turki, udah banyak tuh, udah. Tapi kita memang ada bukti administrasinya, bukti buku tamunya kita ada, videonya waktu di sini ada. Malah ada terakhir kemarin tuh orang dari Swedia. Dia 4 hari di sini. Itu terakhir setelah COVID, setelah itu nggak ada. Enaknya orang seperti orang negeri itu, dia memang mencintai alam ini. Dia ada tulis ditinggal di sini, dia buat jagalah alam tetap indah. Dia tulis sendiri, dia tempel di sini sama cat. Pokoknya pengalaman luar biasa lah di Mutiara Hati. Untuk kegiatan-kegiatan biasanya yang bule-bule itu Pak, itu tuh kayak ada kegiatan menanam atau go green gitu, atau hanya sekedar sharing tentang literasi atau mengajar bahasa Inggris atau gimana? Enggak, orang itu kesini sebenarnya bukan tentang literasi. Dia kesini ingin mengetahui bagaimana sisinya tentang masyarakat Minangkabau. Yang pengalaman yang luar biasa saya dapat,
itu rata-rata orang Eropa pemikiran dia tentang Islam ini kan seperti Timur Tengah, keras gitu kan, oh sering gini perang gitu. Tetapi ternyata setelah dia bergabung sama kita di sini, ngobrol makan bareng sama, memang dia bilang artinya Islam nggak seperti yang kami bayangkan gitu. Orang Islam baik-baik kiranya gitu, apalagi kita di Minang ini kan menjemput atau tamu datang, kita menghargai tamu, menyediakan kopi, semuanya itu hal luar biasa bagi dia. Karena di tempat dia misalnya bangun kopi udah siap, ini makanan udah siap, dia merasa dihargai. Makanya setelah apa yang kita buat di sini, misalnya kegiatan kita bersih misalnya bersih rumput, dia ikut gitu. Oke nih Pak, udah ada 24 mancanegara juga ke sini, udah berbagai kegiatan juga yang dilakukan di sini Pak. Kalau untuk prestasi-prestasi apa aja nih yang udah diraih? Salah satunya mungkin ini, Dila. Ini yang sangat luar biasa. Seperti tidak terbayangkan, kita ikut se-Indonesia 40 peserta se-Indonesia, yang terpilih cuma 15. Di Sumatera cuma kita berdua, Sumatera Utara sama kita Kota Bukit Tinggi. Jadi Taman Baca Mutiara Hati sekarang sudah sertifikasi nasional tentang Pusat Informasi Sahabat Anak atau PISA. Jadi Sumatera Barat kalau misalnya tentang kekerasan anak semuanya atau Pusat Informasi Sahabat Anak bisa di sini bertanya, komunikasi atau kegiatan. Makanya salah satunya saya sebagai duta PISA Sumatera Barat dalam sebulan itu sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengantisipasi tentang kekerasan anak ini. Dan prestasi yang lain, sebenarnya prestasi yang lain yang paling luar biasa ada satu lagi, Dila. Melihat orang-orang tersenyum datang ke sini. Itu sangat Itu luar penghargaan biasa. luar biasa. Iya, Setiap orang datang dia tersenyum bahagia, itu penghargaan lebih pada segalanya. Oke. Begitulah Permisa, jika ingin berkunjung di sini sangat terbuka ya Permisa. Silahkan datang, silahkan kita sambil cari ilmu juga gitu. Nah, sekian dari saya dan Bang Nov. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.